Apa karena aku orangnya gigih, dari situ aku belajar. Sebenarnya karena sekalian membantu keluarga. Gak kepikiran lah buat membantu keluarga, kan buat diri sendiri. Ya aku tuh cita-cita dulu tuh dari kecil jadi presiden atau wanita kaya. Kalau jadi bos aja. Biar bagaimana berkesenian itu tuh juga mendatangkan ekosistem. Ya, gitu. Aku nggak pernah punya pacar bentuknya seperti dia, enggak. Emang pacarnya bentuk seperti apa sebelum-sebelumnya? Seperti guru BP semua. Sama kamu inget nggak? Kamu yang ngingetin aku deh, kayaknya kamu harus kurangin makan gula. Kamu Masa sih gede ngomong banget, gitu? segede bantal. Masa sih gue ngomong gitu? Tapi Enggak. makasih, dan yang kamu kasih tahu tuh bener. Iya ya. Dan kamu mengasih taunya hati-hati sekali, karena kamu maksudnya Inang ini kan orangnya juga sangat ini ya, menjaga perasaan orang, nggak mau cross the line gitu ya. Jadi kamu juga nggak kayak ngasih tahu aku kayak kamu gini, banyak kan orang gitu ya, harusnya gini. Kamu gini, ini kan nyusu terus, menyusui terus kan. Mungkin karena kamu banyak makan manis. Emang iya sih aku Pada saat itu ya. iya. Harusnya aku dengerin kamu lebih banyak ya. Ya enggak lah. Karena Kina suka banget gula sekarang. Sekarang ini. Penting banget sih ini bahas. Iya penting lah. Itu pusing nggak loh dia suka makan gula. Tapi ya susah, anak sekarang kan pilihannya nggak cuma yang ada di supermarket, dia buka ini aja. Tapi dia kan belum dikasih gadget. Oh dia belum. Umurnya berapa sekarang? 8. Nggak minta? Baru 8. Minta sedikit tapi udah aku jelasin, dia mengerti. Berarti di sekolah? Di sekolahnya aku Lihat pilih temen. sekolah yang nggak ada gadget juga. Nggak lihat. Oh ada sekolah nggak ada gadget? Ada. Oh. Jadi ketika dia lagi pandemi, aku masukin homeschooling. Aku ngelihat kalian bisa punya sistem homeschooling, TK-nya homeschooling. Tapi ada beberapa orang, ada 4-5 anak. Lalu ketika masuk SD, aku pilih kelas 1 SD yang tidak ada gadget, yang memang tugasnya menulis. Oh, oke. Gitu, jadi sekolah negeri dulu SD-nya Yeah. kelas 1, sekolah yang memang tulis Yeah. dan kirim gitu ke orang tua, jadi anaknya tidak terpapar. Ketika kelas 2 aku pindahin sekolah lokal juga yang memang nggak ada gadget gitu. Dan dia udah dijelasin bahwa aku pernah ingat juga kata-kata kamu bilang gini, Inang, ada saatnya nanti anak-anak tuh memang nggak bisa dihindari, pasti akan pegang gadget. Aku tahu itu, dan itu pasti akan terjadi. Tapi ternyata Steve Jobs itu kasih ke anaknya di atas umur 14 tahun kan gitu. Nah jadi aku pikir mungkin dia habis 14 tahun aku akan kasih. Jadi selama mungkin ini aku masih menahan. Jadi ya aku kasih kegiatan dia yang sangat banyak, dan aku kasih tahu dia kenapa nggak boleh. Lalu aku kasih tahu ada anak yang ketergantungan gadget tuh seperti apa. Ya. Apa itu hormon dopamin, Iya. udah aku jelasin Iya. bahwa gadget itu bikin hormon dopamin kamu seperti orang ketergantungan merokok dan main judi. Iya. Tapi kan kalau merokok ada batasan usianya, kalau gadget tidak ada. Itu bahaya. batasan tergantung orang tuanya. Jadi mama memberikan batasan bahwa Kina belum boleh, because I love you so much. Karena Kina biar ngelihat dunia lain lebih banyak dengan motoriknya, dengan pandang gitu. Ketika kumpul sama saudara-saudara misalnya, ini nanti lebaranan kan pasti Iya. nanti pulang mungkin ke Sukabumi Iya. atau ke Jakarta, Iya. kan lihat sepupu-sepupu Iya. dia nggak ada. Sepupunya ketika Nggak main, ngeliatin. oh aku pasti kasih tahu jangan main ya, kalau ada tante, kalau ada bibi nggak boleh main yang lain. Tapi aku pasti kasih alternatif mereka mainan yang lain gitu. Jadi anak-anakku tuh biasa waktu dari kecilnya tuh bisa main di kebun, lomba ngumpulin daun, batu, apalah segala macam. Pokoknya gitu. Pokoknya mereka sibuk dan capek, dan aku akan melakukan itu gitu untuk. Oke, itu salah satu life purpose-mu, bikin anak-anak capek berkegiatan supaya tidak cari gadget Iya, gitu. mereka boleh nonton ya. Oke. Nonton boleh di layar besar, di TV, dan dibatasi maksimal 2 jam dalam sehari. Jadi di rumah aku tuh wifi-nya antara ada dan tiada. Jadi dia pikir rumah kita tuh dibatasi wifi. Padahal mama yang matiin, hidupin, matiin, Iya. hidupin. Jadi sebisa mungkin nggak nonton. Kalau YouTube ada dampingan aku atau papanya, atau ada mbaknya yang jagain apa yang ditonton gitu. Tetapi itu juga udah dipilih, dan
nyaris enggak sih. Gitu, Dan dia banyak. tahu itu ada di gadget yang bukan milik dia gitu ya. Dia Iya. harus minta izin, dia harus Karena meminjam. nggak ada gadget di TV aja. Oh jadi nontonnya. TV, Cuman jadi nggak bisa TV. pakai handphone mama misalnya. Nggak ada. Iya. Berarti kan kamu dan suami juga harus konsisten dong. Kalau Harus. anak nggak boleh nonton YouTube di Iya. handphone, Heeh. kalian juga berarti di Iya rumah? enggak. Oh. Aku nggak nonton begitu juga. Nonton- Kalaupun mau nonton Di laptop. nunggu mereka tidur. Aku nggak pakai laptop juga di TV juga. TV semuanya. Iya, Oh wow. karena kecuali kalau mereka mau tidur, papanya di komputer. Jadi aku kalau melakukan kegiatan gitu nggak di depan mereka. Nah tapi ini bener sih, karena aku inget semakin kesini semakin susah. Anakku kan sekarang udah kuliah, yang Iya, paling kalau besar. kuliah nggak apa-apa lah. Iya iya. Sekarang udah kuliah yang besar. Iyalah tugas-tugasnya. kan. Iya. Tapi nggak, aku jadi ingat waktu itu ya Bapi ya, anak-anak juga nggak kita kasih sampai cita-citanya sampai umur 14. Tapi kenyataannya ketika kami pindah ke Bali Iya. dan kami tidak punya support system yang Mbak dan yang lain-lain di rumah. Memang pilihan ya saat itu. Kita berpikir, wah tapi kalau kita dua-duanya lagi ke Jakarta nyari uang gitu kan, kita harus bisa kontrol anak-anak nih gimana untuk cari tahu mereka gitu. Jadi satu handphone kita bilangnya ini punya mama sama bapak ya, Iya. buat kalian berdua, ditaruh di sini. Jadi waktu itu awalnya itu umur, aku inget tuh umur 12 mau 13 tuh Rangga udah tuh. besar tapi. Iya tapi sempat menahan sejauh itu juga sih, dan Iya. I feel you, itu susah Iya. sekali karena gempuran kiri kanannya. Iya, dan untungnya kan kalian punya anak udah lebih lama ya. Maksudnya Udah anak-anak duluan generasinya udah. zamannya, ha. Iya. Jadi kan sekarang Rangga udah berapa umurnya ya? Rangga 19. 19 ya. Jadi kan 19 tahun lalu kan sama 8 tahun lalu beda banget kan gitu. Jadi maksudnya Ini generation berat. Z sama anakmu kayaknya generation alpha ya maksudnya. Kayaknya udah alpha beda. ya. Ya, Heeh. udah yang lahir ada beginian deh. Iya betul, gitu. betul, Jadi, betul banget Inang. Jadi ya, tapi anak-anak sangat mengerti. Jadi kalau mereka mau ngintip atau apa, mereka juga pasti lihat aku. Mereka tahu sekali gitu. Udah dikasih tahu baik-baik. living in Bali membuat itu lebih mudah nggak untuk Iya. menjauhi gadget menurutmu? Sangat. Sebetulnya di mana aja bisa tergantung kedisiplinan konsisten kitanya ya. Di Bali juga kalau di dalam rumah mulu juga sama aja bohong. Tapi di sini kan punya banyak pilihan. Main ke pantai, main keluar, tapi kan orang tuanya harus dampingin juga. Kalau orang Harus tuanya mau. males ya nggak bisa juga. Iya. Aku inget sih kadang-kadang dulu tuh kalau pas ngontak Happy kadang bentar ya, lagi di pantai signalnya jelek nemenin Kina main gitu. Jadi memang dia mencarikan kegiatan sih buat Karena anak-anaknya. mau itu depan pantai tapi depan pantainya Gini. dikasih gadget ya sama aja bohong ya gitu. Jadi menurutku memang butuh stamina yang panjang ya. Ya Inang udah melakukan itu ya sebagai senior, tapi memang jujur di dalam 8 tahun ini kan susah banget. Iya. Tapi akhirnya itu membuat pilihan-pilihan aku dalam memilih dia sekolah dan lain Oke. sebagainya gitu. Iya itu jadi dasar ya. Dan untungnya memang solid juga sama Max sama Cok Gus Iya, gitu. harus. Untuk itu. Iya, karena kalau enggak ya kita create monster ya. Nah itu karena kebanyakan sekarang Ya sorry ya, bukannya aku no judging ya. No. Setiap orang punya pandangan dan pilihan dalam membesarkan anak. Tetapi menurut saya yang ketika yang menciptakannya pun nggak memberi ke anaknya, itu kan ada tanda tanya yang besar. Yang ciptakan TikTok, yang ciptakan gadget, nggak kasih ke anaknya, berarti dia tahu ini bukan dikonsumsi untuk anak-anak, gitu kan? kenapa kita ngasih ke anak-anak Kenapa kita? Ya tapi kan nggak ada labelnya Ya. bahwa ini tidak boleh kayak rokok Ya, kan di ya, atas umur ya. berapa, gadget kan nggak ada. Nggak ada. Dan ini Neni paling murah seluruh dunia adalah gadget, iya kan? Daripada itu kan sebetulnya kita ya nggak ngerti ya, itu bukan sesuatu yang mustahil, tapi banyak orang melakukan itu karena nggak tahu aja kali Inang. Mungkin Karena ya. dipikir wah keren, canggih, anak aku udah bisa mencet. Tapi sebetulnya itu sangat-sangat menakutkan gitu. Iya, karena perkembangannya ke otaknya. Ini bukan masalah Inang bayangin dia biasa nge-skip ya, Iya. nggak suka dia skip. Can you imagine ketika dia besar, dia menghadapi masalah, dia udah Ya. terbiasa skip. ya. Itu kan building karakternya memang udah terbiasa dari itu ya. Atau melihat masalah 1 menit selesai. Iya kan Ya nggak kan? bisa. Banyak kan video-video Iya. ceritanya influential. Iya. It's done in 1 minute. Ketika dia menghadapi masalah, kok dia setiap hari merasa didera. Dia harus bertahun-tahun, Ya. makanya Cepat menyerah. Itulah, kayaknya jadi kayak ada kewajiban. Kina tuh dalam seminggu dia harus mengisi diary-nya, dalam sebulan dia harus menyelesaikan buku,
buku yang berbahasa Indonesia dan berbahasa asing gitu. Aku lagi ngalamin kesulitan untuk anak kedua aku sih saat ini menurutku. Jadi dia itu kepengen sekolah film. Memang dia tahun ini 16 tahun. Dia memang sudah boleh pegang gadget lah. Ya, tapi hebat ya, udah tahu yang juga, dia mau. Iya, itu juga aku bersyukur ketika anak itu udah tahu apa yang dia mau. Aku bilang gini sama bapaknya, makasih ya kamu udah mau tahu apa yang kamu mau, itu memudahkan kami untuk kan anak katanya kan kayak anak panah kan, kita mau lesatkan kemana. Nah kan yang nentuin arahnya kan kita harus lihat dulu anak ini sebenarnya maunya apa supaya bisa dilesatkan ke bidang yang tepat. Jangan kayak zaman kita dulu, nggak tahu kalau kamu ya, kalau aku zaman aku kuliah dulu ya memang aku suka bidang hukum. Yes, aku senang aku lulus sebagai sarjana hukum. Tapi waktu itu kan awal-awalnya kalau boleh jujur masuk juga sempet yang ya udahlah sukanya cuma ini gitu, atau ketemu teman-teman yang keterima cuma ini gitu kan. Sayang kan. Tapi sebenarnya ada dua macam pilihan sih, kayak orang berenang yang satu nggak, itu kan kayak kita ya diceburin akhirnya kita bisa survive kan. Yang satu mungkin anak-anak sekarang ada les berenang, terus dia bagaimana caranya untuk bertahan hidup. Dua-duanya ya mungkin ada kelebihannya juga, ada kekurangannya ya. Buktinya mungkin kita jadi sekarang. Kita jangan-jangan sebenarnya udah manifest. Iya, jangan-jangan mungkin kalau kita dulu digituin belum tentu kita seseru sekarang. Menurut kita ya, kita seru ya. Menurut kita seru. Menurut kita seru kan. Nah, ya makanya sekarang kita mau bahas soal keseruan lain yang ada di dalam dunia Hattie, yaitu Tulola. Ya. Itu kenapa Tulola itu? Apakah satu, tunggu aku coba tebak ya, apakah karena kamu suka memakai aksesoris? Enggak, ya bisa. Bisa, oke. Apakah kedua karena kamu kehabisan media menulis lalu kamu mulai bisa memahat dan waktu kamu sampai bilang, iya Inang aku mahat sendiri awalnya Tulola, sembah deh benar gila. Semua bisa nih perempuan. Enggak. Awalnya itu karena aku baca artikel tentang ada satu desainer dari Amerika, dia menghak patenkan beberapa motif leluhur kita, motif-motif Bali itu dia hak patenkan di hukum internasional di Amerika. Nah, sebab karena itu jadi ada beberapa tukang orang Bali itu dipenjarakan. Jadi misalnya kayak motif tertentu itu tuh kan kalau kita anggaplah kayak Mega Mendung, kita kan nggak tahu penciptanya tuh siapa? Kan nggak tahu ya. Itu kan milik komunal yang lahir disebabkan karena psikologis masyarakatnya, kebiasaan dan lain-lain gitu ya. Jadi banyak motif-motif itu tuh tercipta. Nah, tapi ini jadi hak pribadi. Ketika orang Indonesia bikin, dipenjarain sama orang itu. Nah, di artikel itu aku ingat banget di Jakarta Post. Nah, salah satunya tuh yang perjuangkan tuh cewek untuk orang itu keluar dari penjara ada Desak Nyoman Suwarti. Yang kamu buat bukunya, biografinya yang ternyata itu. Dia adalah ibunya Sri Lucerusna yang adalah partnernya yang akhirnya partnerku bersama Franka juga sekarang. Awalnya tuh karena aku tuh nggak begitu deket juga sama Sri karena suaminya suami aku, sahabatnya suami aku. Ya. Nah, terus udah gitu aku akhirnya ketemu Desak Nyoman Suwarti, pengen tahu pengalamannya dia, dan dia adalah maestro perhiasan. Kok dia tidak menghakpatenkan gitu? Saya nggak menghakpatenkan warisan leluhur itu, walaupun dari nilai ekonomi dia sangat sukses. Waktu itu Desak Suwarti sudah memproduksi, Desak Nyoman Suwarti sudah memproduksi. Iya, dia desainer juga. Iya. Bahkan dia bisa menghasilkan 50.000 item dalam jangka waktu berapa lama gitu. Sukses sekali. Di Bali? No, di Amerika. Di Eropa? Iya. Oh, pasarnya di sana? Pasarnya di sana. Nah, jadi Desak Nyoman Suwarti ini sukses banget, dan aku tuh penasaran, kok kamu nggak melakukan itu, bahkan kamu malah membela orang-orang Bali itu. Jadi bercerita, akhirnya aku tertarik mengkurasi karya-karya ciptaannya dia, yang artware-nya, yang ekspresinya dia. Lalu aku catat ini tuh motif apa aja, karena kan motif perhiasan itu tuh tidak ada akademiknya ya, jadi semua tuh turun-temurun gitu ya. Nah, pelakunya itu lebih ke kakeknya dong ngerjain, anaknya ngerjain, jadi nggak ada sekolah yang formal. Nah, karena itu jadi aku pengen ada catatannya, karena nggak ada bukunya yang menceritakan misalnya motif tali air adalah karena bla bla bla. Jadi aku harus interview pelakunya. Misalnya motif bun itu apa, anyaman itu tuh kan sebetulnya punya nilai ekonomi yang luar biasa. Nah, di dalam proses itu
aku jadi deket sama anaknya yang membantu mengkurasikan, mengkelompokkan karya-karya ibunya. Jadi awalnya ke si mamahnya dulu. Iya, jadi aku nyatot itu ya bertahun-tahun, 3 tahunan. Aku baru awal-awal pindah ke Bali, udah nggak main sinetron, aku juga agak kesepian, jadi aku heboh. Kalau kata orang Sunda mah kamu emang gawe pisannya, segala dicatat. Dicatat. Nah, kalau ada daun lontar mungkin kamu udah di atas daun lontar. Untungnya kamu nulis itu apa taruh di gadget? Nulis. Oke. Terus aku tulis, catat, aku ada beberapa tim gitu ya. Sampai akhirnya aku dekat sama anaknya Sri. Sri waktu itu lagi memulai meneruskan bisnis orang tuanya, tapi dia belum jadi desainer. Oke. Dia bikin brand namanya Tulola, dia ingin membuat production, misalnya kalau kamu punya brand bisa bikin di tempatnya dia. Jadi dia spesialis production. Iya. Lah tapi dia punya bakat yang luar biasa menurut aku. Iya. Jadi akhirnya aku juga menyukai apa yang dia bikin, dia mau jual buat di Amerika, dia udah pakai PR di Amerika, makanya dipakai sama istrinya Kurt Cobain, siapalah segala macem gitu. Pokoknya kan kalau di luar negeri tinggal ada uang bisa bayar agent anyway. Nah, tapi aku bilang, Sri kayaknya ngapain market di sana? Marketnya kamu kuatin di sini karena ini home shopping ibumu juga tetap ya si dagang ini. Home shopping ibumu juga udah mulai menjatuh perannya karena semua tuh udah mulai Instagram belum ada ya. Akan ada yang baru nih menurut saya gitu, bukan website, bukan TV lagi. Udah kamu untuk market Indonesia, kamu aja jadi desainer, aku bilang gitu. Oke, kamu udah ngelihat arahnya akan ada home shopping untuk jewelry gitu? Iya, home shopping akan di end menurut aku. Oh, justru Menurutku akan selesai, ibunya kekuatannya di home shopping. Kamu jangan ikut ke sana menurut aku. Kamu jangan market ke ibumu. Marketnya? I think it's done. Market kamu di sini dulu kuatin. Di Bali? Indonesia. Di Indonesia? Bayangkan Sri, tukangmu ini waktu itu di garasinya dia cuma 6 orang. Itu tukang-tukang dari warisan ibunya, yang ibunya memang udah mulai berhenti bisnisnya. Ini 6 orang, kita target gimana motif-motif di buku ini yang aku catat bisa lestari. Salah satunya pelakunya harus panjang, jangan cuma 6 orang. Kita bikin puluhan orang, kita bikin ratusan orang. Salah satunya kita buat marketnya. Kamu jadi desainer, aku bikin konsep kreatifnya, gitu ceritanya. Luar biasa banget. Jadi ceritanya, oke, kamu bikin desain, aku bikin perhiasan mama orang loh, dia yang atur hidupnya si Sri. Sri, kamu bikin ini tukang kita multiplikasi. Tapi kamu desain ya Sri? Biar saya pikirkan konsepnya. Tulola, kita uji coba dulu ya karena kita teman. Aku ajak kamu ke Jakarta, kita cari ide. Anyway, akhirnya ke Keroncong Tugu. Aku sama Sri langsung lirik, oke Sri, koleksi kita namanya Juwita Malam ya. Untung si Sri mah manut ya. Sri yang punya intuitif bahwa kayaknya Franka akan menjadi partner kita untuk kita biar nggak usah pusing ngurusin angka. Total toko kita ada 8. Orang itu kalau yakin banget dia akan mencari peluang.